Selamat malam. 100 lebih purnawirawan TNI dari berbagai angkatan membuat kejutan. Mereka mengusulkan 8 tuntutan. Salah satunya pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi jalan Gibran maju di Pilpres 2024 lalu melanggar aturan dan undang-undang kehakiman. Menurut Wakil Presiden, di tengah jalan tentunya bukan perkara gampang, apalagi tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang. Karena ini berpotensi mengangkangi konstitusi. Mungkinkah Gibran diturunkan di tengah jalan? Apa dasar hukum yang bisa digunakan? Dan ada apa di balik manuver para purnawirawan TNI ini? Inilah satu meja The Forum, memaksulkan Gibran realistis atau utopis? Forum Purnawirawan TNI mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Usulan penggantian Gibran tertuang di dalam poin terakhir dari 8 poin yang jadi kesepakatan Forum Purnawirawan TNI. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum, acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Ferry Amsari menyebut, usulan Forum Purnawirawan TNI agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya adalah hal yang tidak sesuai undang-undang. Ya, satu, sama orang punya hak bersuara. Tapi kalau pertanyaannya apakah pilihan purnawirawan TNI untuk mengusulkan impeachment Gibran kepada Presiden sudah pasti tidak sesuai undang-undang. Pasal 7A, pasal 24C itu semua mengatakan harus usul DPR. Jadi kalau mau benar, purnawirawan itu datang ke DPR mengusulkan untuk pembahasan impeachment Wakil Presiden. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun menyebut, usulan dari Forum Purnawirawan TNI agar mencopot Gibran sebagai Wakil Presiden harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo. Begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang, kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal. Istana menyebut, Presiden Prabowo mengetahui 8 poin yang disuarakan Forum Purnawirawan TNI tersebut. Penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto mengatakan, Presiden Prabowo tak bisa merespon permintaan itu karena di luar kekuasaannya sebagai Presiden. Kekuasaan beliau, kewenangan dia terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut rias politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Iya, kan ada kan 8 poin itu. Ya, sekarang sudah beredar di medsos, ya. Sudah ada banyak komentar yang muncul. Maka inilah ya sikap Presiden, ya, bukan mengasuhkan, ya, tapi tetap menghargai, ya, karena kita paham bahwa perbedaan itu ada yang pro, ada yang kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja. Hampir 2 pekan isu penggantian Wapres ini terus bergulir. Publik menunggu sikap resmi pemerintah atas wacana ini. Jangan sampai menjadi bola liar yang justru menunjukkan buruknya hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden. Karena usulan ini disuarakan oleh seratusan purnawirawan TNI yang tentunya memahami perundang-undangan dan konstitusi. Memaksulkan Gibran realistis atau utopis adalah tema satu meja The Forum. Telah hadir di studio mantan Komandan Pusat Polisi Militer dan Puspom ABRI, Maijen Purnawirawan Samsul Jalan. Malam, Pak Samsul Jalan. Kemudian ada Kepala Badan Pengkajian MPR Andreas Hugo Parera. Malam, Bang Andreas. Dewan Penasihat PSI, Mbak Irma Huta Barat. Malam, Mbak Irma. Ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Malam, Mas Burhan. Dan Pengamat Hukum Tata Negara Satya Arinanto. Malam, Mas Satya. Pakar Hukum Tata Negara. Pak Samsu Jalal terlebih dahulu. Pak Samsu, Pak Jalal. Apa tiba-tiba Forum Purnawirawan TNI dalam 8 tuntutan yang ke-8 meminta kepada MPR untuk mengganti Wakil Presiden? Background dan latar belakangnya apa, Pak Jalal? Ya, itu kan terjelaskan itu kan. Siapa sih Gibran itu? Pupu Papa kan? Dan itu kan sekarang lagi ada ramai itu ijazah palsunya kan. Oke. Gibran juga jelas juga ijazahnya kan. Kapan dia tamat universitasnya di Singapura? Dia mungkin tamatan SMA itu loh, nggak tahu juga walau-walau, saya juga nggak tahu. Oke, itu pernyataan disampaikan kepada publik, selanjutnya akan disampaikan kepada MPR atau kepada siapa, Pak Jalal? Ya ini untuk diketahui juga, maka MPR monitor dong kan. Konstitusi apa yang konstitusi? Ya, sekarang siapa yang milih Gibran kan diloloskan dari konstitusi siapa? Paman dia kan, MK itu kan, ketua ya. Tadi umumnya, pokoknya umumnya yang penting itu sudah pernah menjabat di daerah. Oke. Sebelum di kota kan, lolos dia kan. Sekarang saat itu yang menguasai hukum lah itu kan. Oke, jadi artinya pernyataan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI apakah nanti akan datang ke MPR menyampaikan tuntutan itu atau pernyataannya dilepas kepada publik?
Ini kan tidak dilepaskan. Hanya sekarang Prabowo mau nggak terima itu kita kan, menerima itu Pak Tri ya. Pak Tri mantan Panglima ABRI, mantan wakil presiden lagi kan. Oke. Itu nggak main-main kan. Berapa orang jenderal yang mendatangi dan beberapa kolonel itu kan. Dan itu purnawirawan TNI ya. Jangan Polri nggak ada ya. Saya ada Pusat ABRI, saya tahu Polri. Tahu kan Polri kan? Polisi tidur kan ada Polri kan, ada polisi bangun kan. Polisi kan perkara orang lain sumber ingkap gitu. Oke. Baik, oke. Bang Andreas dari MPR. Apakah MPR juga sudah menerima secara langsung tuntutan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI? Setahu saya, kan saya di badan pengkajian. Biasanya kalau masuk itu lewat pimpinan gitu. Pimpinan MPR, tapi saya kira kemarin Pak Ketua MPR juga menyampaikan bahwa itu belum ada apa yang resmi surat masukan. Tapi kalau kita lihat dari ya secara konstitusional ya, secara prosedural, ini kan prosedur kan diatur di Undang-Undang Dasar pasal 7. Pasal 7A, terus kemudian pasal 7A itu menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden itu dapat dapat diganti, dapat diberhentikan. Nah, pasal 7B dasar poin 1 sampai 7 itu mengatur tata caranya gitu. Tata cara untuk pemberhentian presiden atau wakil presiden. Nah, proses itu tentu harus mulai dari DPR tentunya. Dari DPR kan kemudian ke Mahkamah Konstitusi. Ijazah yang juga diduga palsu milik Jokowi ketika dia mengaku bersekolah di SMPP 40 di dalam kurung SMA 6 Surakarta. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel ini untuk berkembang dan maju dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Nah, setelah saya cek videonya, ternyata itu adalah acara pembekalan kepada peserta program pendidikan pimpinan nasional dan program pemantapan pimpinan nasional 2025. Dan tahu nggak, yang memberi pembekalan materi itu adalah Gibran. Luar biasa memang. Bayangkan saja ya, semua peserta acara itu adalah petinggi perwira TNI dan Polri. Dan yang memberi pembekalan materi adalah Gibran. Wow, luar biasa sekali. Tumben-tumbenan Gibran berani diskusi dengan para petinggi perwira TNI Polri. Itulah yang ada dalam pikiran saya ketika melihat video Gibran pertama kali. Dan jujur ya, awalnya itu cukup membuat saya jadi kagum. Ya, sekarang siapa yang tidak kagum coba? Lawong biasanya kan Gibran ini sering kali diskusi dengan anak SD dan SMA. Kan itu yang selama ini sering dilakukan oleh Gibran. Jadi ketika melihat video Gibran memberikan pembekalan materi kepada para petinggi perwira TNI Polri, ya otomatis itu membuat saya jadi kagum. Nah, tapi tunggu dulu, ternyata ada momen yang sangat-sangat mengejutkan, yaitu ketika Gibran ini ditanya oleh salah satu perwira TNI lulusan S3 Laksamana Pertama Arif Badrudin. Nah, pertanyaannya adalah terkait dengan strategi kepemimpinan geopolitik Indonesia, terutama di negara-negara non-blok. Bahkan ya, bukan hanya itu, tapi juga disinggung terkait dengan Danantara, fintech, kemudian startup, dan ada lagi artificial intelligence atau AI. Nah, tapi supaya lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Mari silakan. Siap. Terima kasih izin Bapak Wapres RI. Kami izin memperkenalkan diri. Saya Laksamana Pertama TNI Arif Badrudin, peserta dari P4N. Yang pertama, kami belajar tentang geopolitik di Lemhanas, Pak. Kebetulan kami S3-nya tentang model pelatihan AI, Pak. Harapan kami kepemimpinan geopolitik Indonesia ini bisa kembali diraih. Zaman dulu Presiden Soekarno tidak pakai uang bisa menjadi pemimpin non-blok. Kita sekarang memiliki Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, memiliki Danantara. Saya yakin kita akan kembali menjadi pemimpin non-blok. Demikian, terima kasih. Baik, sudah bertemu langsung dengan CEO Danantara, Bapak-Bapak semua? Belum? Siap, belum. Kapan Pak dijadwalkan ya? Dalam bulan-bulan ini, bulan depan ya mungkin. Oke. Nanti bisa disampaikan langsung ke CEO Danantara terkait itu tadi ya Pak ya. Gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Sangat jelas sekali kan bagaimana Gibran terlihat begitu gelagapan alias kebingungan. Dan akhirnya apa? Akhirnya Gibran ini malah meminta agar apa yang disampaikan oleh perwira TNI itu nanti bisa disampaikan lagi kepada pihak Danantara. Kacau. Lah ini kan lucu kalau menurut saya. Ya ibarat kata pantun, jaka sembung bawa golok, ya nggak nyambung lah.
Nah, dari sini ya, kita semua jadi semakin paham bahwa Gibran ini memang tidak memiliki cukup pengalaman. Bahkan Gibran juga tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjawab pertanyaan atau masukan dari perwira TNI. Ya, sekarang bayangkan saja ya, pertanyaan apa, jawabannya apa. Masukannya apa, jawabannya apa. Yang bertanya lulusan S3, yang menjawab ternyata S-teler. Nah, tapi meskipun dalam acara pembekalan materi itu Gibran mencoba untuk terlihat berwibawa ya, tapi faktanya apa? Faktanya justru sebaliknya. Gibran malah terlihat kosong kalau menurut saya. Nah, coba gimana kalau menurut kalian? Gibran ini kosong atau enggak? Ya, jangankan untuk menjawab ya, bahkan untuk memahami saran atau pertanyaan saja, Gibran malah meminta pihak lain yang menjawabnya. Padahal ya, status dia adalah sebagai wakil presiden. Bayangkan saja, orang nomor 2 di Indonesia. Harusnya kan minimal ini bisa memberikan tanggapan atau feedback di luar urusan soal Danantara. Kan harusnya seperti itu. Ya, karena kan Danantara itu posisinya hanya sebagai investor atau sebagai penyedia anggaran. Kan posisinya seperti itu. Padahal ya, dari elaborasi yang disampaikan oleh perwira TNI itu, dijelaskan juga mengenai strategi kepemimpinan geopolitik Indonesia. Kemudian soal fintech dan artificial intelligence atau AI dan lain-lain. Dan sekali lagi ya, coba kalian bayangkan, perwira TNI tersebut sudah menyampaikan ide dan pertanyaan dengan panjang lebar. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi, Gibran ini malah menjawab dengan sangat-sangat singkat. Bapak sudah bertemu langsung dengan CEO Danantara. Coba, jawabannya Gibran cuma seperti itu. Lah ini apa-apaan coba? Malah yang lebih lucunya lagi adalah Gibran ini malah menjelaskan soal hilirisasi, dan hilirisasi. Nah, ini kan gak nyambung. Ampun. Masa ya semua permasalahan, semua persoalan selalu dijawab dengan hilirisasi? Ya, jujur saja ya, saya gak bisa membayangkan ketika semua peserta yang hadir itu adalah para senior perwira TNI Polri. Tapi justru yang memberikan pembekalan materi adalah seorang Gibran. Dan kita semua juga sudah tahu secara pengalaman, Gibran ini memang masih belum cukup matang. Bahkan secara usia, Gibran juga masih belum mencukupi untuk menjadi calon wakil presiden pada saat itu. Jadi sudah sangat jelas sekali ya, bahwa berdasarkan pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, dijelaskan tuh bahwa persyaratan untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun. Dan pada saat itu kita semua sudah tahu bahwa Gibran usianya masih sekitar 36 tahun. Jadi sangat jelas sekali belum mencukupi. Nah, tapi yang mengejutkan adalah pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu itu kemudian dirubah oleh Paman Usman yang menjabat sebagai ketua MK. Dan tahu nggak siapa Paman Usman itu? Ya siapa lagi kalau bukan pamannya Gibran? Nah, undang-undangnya dirubah menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah garis miring sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Bayangkan saja, dirubah seperti itu bunyinya. Jadi dengan dirubah seperti itu, maka otomatis Gibran bisa maju sebagai calon wakil presiden. Ini yang paling menarik begitu kan? Kenapa Bang Anda mengatakan seperti itu? Ya, kita lihat saja bahwa di tengah polemik mahasiswa demo begitu kan menuntut kepada Presiden Prabowo Subianto, malah beredar ya poster ya kabarnya begitu kan ya Mas Gibran presiden itu beredar usai demo di HI. Kok secepat itu para termol-termol begitu kan ya mengambil kesempatan. Jangan-jangan ada matahari kembar ini bos. Hati-hati Prabowo ya. Hati-hati Prabowo begitu kan ya. Kok bisa-bisanya disempatkan, diselipkan seperti itu begitu di tengah masyarakat dan mahasiswa menuntut bagaimana harga BBM akan turun, bagaimana MBG ini akan dihentikan begitu kan ya. Tapi satu sisi mengambil kesempatan. Nggak tahu lagi ini konsepnya bagaimana, saya nggak tahu ini siapa yang melakukan itu. ini coba kita lihat ya, poster Mas Gibran presiden beredar usai demo di HI. Bayangkan ya, posternya seperti ini. Saatnya Gibran memimpin tokoh muda solusi bangsa hari ini ya, kan. Ini kan pada akhirnya ada konflik of interest ya untuk menuju kekuasaan misalnya. Ya Prabowo kecolongan soal demo-demo seperti ini pada akhirnya.
ketika Prabowo dengan menteri-menterinya sibuk mengkonfirmasi begitu kan ya soal kinerjanya begitu ya, Gibran nggak tahu berada di mana. tapi muncul ya poster-poster seperti ini ya, Mas Gibran presiden ya, saatnya Gibran memimpin anak muda. Ini kan merupakan kecolongan bagi seorang Presiden Prabowo, Pak. Ya, kita lihat saja kemarin itu kan demonya luar biasa begitu kan, menuntut bagaimana keadilan, menuntut berbagai hal begitu kan ya, sehingga apa yang terjadi begitu kan, sehingga orang-orang masih mempertanyakan bagaimana action